Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kalau Ibu sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah, kabar ibu baik juga. Oh iya, kalau tidak salah, Alia ini adalah siswa kelas 11 MIPA 1 ya? Iya, Bu. Saya siswa kelas 11 MIPA 1. Kelas 11 MIPA 1 terkenal cantik-cantik dan pintar-pintar loh. Ibu bisa saja. Oh iya, Alia ingin bertemu dengan ibu, pasti karena Alia punya sesuatu yang ingin dibicarakan dengan ibu ya? Iya, Bu. Sebenarnya saya merasa punya masalah, tapi saya tidak tahu harus menceritakannya kepada siapa. Nah, Alia bisa menceritakan masalahnya kepada ibu. Ibu dengan senang hati mendengar Alia bercerita mengenai masalah yang Alia alami. Tapi saya takut, Bu. Kalau masalah saya ini tersebar, apalagi kalau sampai ke telinga orang tua saya. Saya sangat takut, Ibu. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya, apakah Alia pernah mengikuti proses konseling? Belum pernah sih, Bu. Oh, jadi Alia belum pernah ya mengikuti proses konseling. Baiklah, kalau begitu, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu proses konseling biar Alia mengerti. Nah, proses konseling adalah suatu layanan secara profesional dalam bentuk tatap muka untuk membantu konseli yang sedang memiliki masalah. Nah, di dalam proses konseling ini terdapat asas-asas yang perlu dipenuhi oleh seorang konselor seperti ibu dan konseli. Di antaranya seperti asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, asas keterbukaan, dan masih banyak asas yang lainnya. Jadi, di sini Alia tidak perlu khawatir untuk terbuka dan menceritakan permasalahan Alia kepada ibu, karena yang tahu permasalahan ini nantinya hanya Alia dan ibu selaku konselor. Dan jika ada orang lain mengetahui perihal masalah ini, itu sudah pastinya harus dengan persetujuan Alia. Jadi, Alia tidak perlu takut untuk menceritakan masalahnya kepada ibu. Dalam proses konseling ini juga terdapat batasan waktu ya, kira-kira kurang lebih 45 menit. Oh, jadi seperti itu ya, Bu. Alhamdulillah, jika Alia sudah paham. Sekarang, Alia bisa menceritakan masalah yang Alia alami kepada ibu. Iya, Bu. Saya merasa punya masalah mengenai belajar saya. Jadi begini, Bu. Akhir-akhir ini nilai ulangan saya menurun dibanding dengan nilai-nilai ulangan saya kemarin. Jadi saat ini Alia merasa bahwa nilai ulangan Alia belakangan ini mengalami penurunan, begitu? Iya, Bu. Kalau boleh Ibu tahu, hal apa yang sering Alia lakukan atau kesibukan apa yang Alia kerjakan akhir-akhir ini? Sebenarnya saya akhir-akhir ini sering membaca cerita di Wattpad dan Webtoon, Bu. Walah, jadi akhir-akhir ini Alia sangat suka membaca Wattpad dan Webtoon ya? Selama apa sih Alia menghabiskan waktunya untuk membaca Webtoon atau Wattpad? Tidak menentu sih, Bu. Tapi terkadang tanpa saya sadari, saya membaca sampai larut malam, apalagi ketika ceritanya sedang seru-serunya. Rasanya saya ingin membacanya sampai tuntas. Begitu, Bu. Seperti itu ya. Kalau boleh Ibu tahu, awalnya apa sih yang membuat Alia tertarik untuk membaca Wattpad dan Webtoon? Awalnya saya merasa lelah dan agak jenuh sama kegiatan saya yang hanya terus-menerus belajar. Sehingga saya mencari hiburan untuk diri saya dan tanpa saya sengaja saya menemukan aplikasi ini. Saya iseng mengunduhnya, Bu, dan sekarang saya menyukainya dan membuat saya kecanduan untuk membaca cerita di Wattpad dan Webtoon tersebut. Kalau waktu belajar Alia sendiri, kira-kira akhir-akhir ini berapa lama sih? Kalau
akhir-akhir ini, saya akui saya sangat jarang belajar, Bu, karena terlalu sering membaca cerita di Wattpad dan webtoon tersebut. Begitu ya. Mendengar dari cerita yang disampaikan Alia, kemungkinan besar penyebab nilai ulangan Alia akhir-akhir ini selalu menurun itu disebabkan karena kebiasaan Alia yang sangat suka membaca webtoon dan Wattpad, sehingga Alia tidak punya waktu untuk belajar lagi. Apakah Alia juga berpikiran seperti itu? Iya, Bu, saya juga berpikir seperti itu. Jadi, saya datang ke sini dengan harapan bantuan Ibu yang bisa membantu masalah saya ini, Bu. Ibu paham apa yang Alia rasakan saat ini, dan karena itu kita perlu mencari solusi untuk mengatasi permasalahan yang Alia hadapi sekarang. Semoga Ibu. Insya Allah, jika Alia aktif dalam proses konseling ini, kita akan bersama-sama menemukan solusi agar Alia bisa keluar dari permasalahan yang Alia alami sekarang. Insya Allah, Bu. Saya berusaha untuk aktif pada proses konseling ini. Ibu senang kalau Alia semangat begini. Oh iya, sebagai prosedur-prosedur dalam konseling ini, kita akan melaksanakannya sebanyak 2 atau 3 kali pertemuan. Setiap pertemuan waktunya kurang lebih 45 menit ya. Namun, semua ini tergantung dari Alia sendiri. Jika Alia aktif dan betul-betul mau keluar dari masalah Alia, proses ini akan cepat berakhir. Namun jika tidak, maka proses ini memerlukan waktu yang cukup lama. Apakah Alia sudah paham? Ya, Bu. Insya Allah saya paham. Nah, tadi Alia telah menceritakan masalahnya. Apakah Alia pernah berpikir untuk mengatasi kebiasaan buruk yang Alia lakukan sendiri? Terkadang saya berpikir seperti itu, Bu. Tapi keadaan saya yang jenuh selalu membuat saya sulit untuk berubah. Namun sekarang saya sudah bertekad untuk berubah dengan mengikuti proses konseling ini, Bu. Wah, bagus Alia. Ibu bangga Alia punya tekad seperti ini. Jadi selama ini kan Alia punya kebiasaan yang tidak baik, yaitu suka sekali membaca webtoon dan Wattpad, sehingga mempengaruhi nilai ulangan Alia. Dan Alia sendiri tadi bilang, terkadang Alia ada niat untuk berubah. Nah, apakah dalam niatan tersebut ada usaha-usaha yang Alia sendiri lakukan? Untuk saat ini masih sedikit usaha yang saya lakukan, Bu, karena komik-komik dan cerita-cerita tersebut masih ongoing dan hal itu membuat saya kepikiran terus. Pada proses konseling ini, Ibu akan menggunakan teknik modeling. Di sini Ibu akan menceritakan beberapa hal dan nanti Alia bisa mengambil pelajaran ya. Apa Alia pernah mendengar apa itu teknik modeling? Tidak pernah, Bu. Model konseling behavioral dengan teknik modeling ini merupakan teknik konseling sebagai model konseling behavioral dengan teknik modeling merupakan teknik konseling sebagai proses belajar melalui observasi di mana tingkah laku dan Teknik modeling adalah teknik konseling sebagai proses belajar melalui observasi di mana tingkah laku dari seorang individu sebagai model berperan sebagai rangsangan bagi pikiran-pikiran atau tingkah laku sebagai bagian dari individu yang mengobservasi model yang ditampilkan. Apa Alia paham dengan penjelasan Ibu? Oh, jadi seperti itu ya, Bu. Saya sudah agak paham sih, Bu. Karena Alia sudah paham, Ibu akan mulai ya. Sebenarnya, Ibu ada pengalaman seperti Alia. Pada saat SMA, Ibu juga pernah kecanduan komik seperti Alia. Namun saat itu, Ibu memiliki usaha-usaha untuk keluar dari kecanduan komik tersebut. Salah satunya adalah manajemen waktu. Alia tidak pernah memanajemen waktunya selama melakukan kebiasaan membaca komik di webtoon?
Tidak pernah, Bu. Nah, itu. Untuk keluar dari kebiasaan ini, kita memerlukan beberapa usaha. Dan usaha itu harus kita lakukan dengan bersungguh-sungguh. Salah satunya adalah manajemen waktu. Jadi, yang perlu Alia lakukan adalah bagaimana Alia bisa mengatur waktunya. Baiknya, Alia membuat to-do list seperti yang Ibu lakukan dulu. Apa Alia tahu apa itu to-do list? Tidak tahu, Ibu. To-do list itu kita menuliskan berbagai atau bermacam hal-hal yang akan kita lakukan di jam-jam sekian. Misalnya, kita menuliskan bahwa pukul 6 kita mandi, pukul 7 kita berangkat ke sekolah. Jadi, Alia memiliki acuan waktu atau hal-hal yang perlu dilakukan di waktu-waktu tertentu. Hal ini sangat efektif jika Alia bisa menerapkan apa yang Alia tuliskan di to-do list Alia sendiri nantinya. Iya, Bu. Selanjutnya, Alia memiliki standar waktu yang ditetapkan. Ibu dulu seperti itu. Ibu dulu menerapkan standar waktu. Misalnya, kita membaca komik sekian menit, tidak perlu lama-lama, 30 menit atau cukup 1 jam saja. Kemudian Alia lanjut pada kegiatan selanjutnya. Iya, Bu. Mungkin saya perlu melakukan manajemen waktu itu dalam waktu dekat ini. Jadi, setelah Alia mendengar teknik modeling yang Ibu sampaikan kepada Alia tadi, bagaimana kesimpulan Alia? Kalau mendengar dari pengalaman Ibu tadi, yang saya tahu itu Ibu orangnya orang yang terarah, yang memiliki manajemen waktu yang bagus. Saya tidak menyangka bahwa Ibu juga pernah kecanduan komik seperti saya. Jadi saya rasa saya pasti bisa melakukan seperti Ibu, karena Ibu sendiri pernah mengalaminya dan Ibu bisa mengatasinya. Alia di sini bisa menyimpulkannya ya. Jadi bagaimana Alia melaksanakan apa yang Ibu katakan tadi? Iya, Bu, saya akan berusaha melaksanakannya. Yang pertama itu memanajemen waktu. Selanjutnya saya membuat to-do list dan melaksanakan to-do list tersebut dengan disiplin. Bagus Alia, karena Alia sudah mampu menyimpulkan, Ibu kira kita cukupkan pertemuan hari ini ya? Iya, Bu. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak, Bu, atas waktu Ibu. Semoga nanti saya bisa lebih baik lagi. Kalau begitu, saya pamit, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.